Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kusumaning Tias dengan NIM 2010400547. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika. Pandemi COVID-19 masih berlangsung di seluruh dunia. Jumlah korban tewas terus bertambah. Begitu juga dengan angka kasus positif. Berbagai negara berlomba untuk menemukan vaksin yang ampuh melawan virus SARS-CoV-2. Kebijakan pemerintah dalam vaksinasi di Indonesia. Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan terkait roadmap percepatan pengadaan vaksin COVID-19 dan langkah vaksinasi yang hendak dilaksanakan kepada masyarakat. Aturan tersebut tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 5 Oktober 2020. Balait yang setebal 13 halaman dengan 22 pasal itu mengatur 4 cakupan kegiatan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi yang meliputi pengadaan vaksin COVID-19, pelaksanaan vaksinasi COVID-19, pendanaan, pengadaan dan pelaksanaan, serta dukungan dan fasilitas kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Pada Rabu 16 Desember 2020, Presiden Jokowi melalui akun YouTube Sekretariat Presiden mengumumkan pelaksanaan vaksinasi. Di sana dijelaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi corona akan diikuti oleh seluruh masyarakat dengan tidak dikenakan biaya sepeser pun atau dengan secara gratis. Keputusan mengenai kebijakan vaksin COVID-19 bahwa pemerintah dan Presiden Joko Widodo telah menggratiskan vaksin untuk seluruh masyarakat itu sangat bagus. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan hak seluruh warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari COVID-19 serta dampak sosial ekonomi yang tepat, namun juga keharusan untuk memastikan jumlah masyarakat yang harus mendapatkan program vaksinasi agar Indonesia bisa keluar dari situasi pandemik. Tentunya dalam pendistribusian vaksin, saya berharap agar pemerintah terbuka dan transparan dalam pengadaan dan distribusi vaksin, agar menambah rasa yakin dan kepercayaan kepada masyarakat. Pemerintah juga harus melakukan sosialisasi terkait tahapan dan distribusi vaksinasi kepada masyarakat hingga ke pelosok Indonesia secara efektif dan transparan. Hal ini dikarenakan tingkat kepercayaan masyarakat kepada efektivitas, keamanan, dan kehalalan sejumlah vaksin yang diimpor oleh pemerintah. Vaksin harus mengantongi sertifikat halal dari lembaga yang memiliki otoritas dalam hal ini, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Tetapi kalau tidak halal, namun tidak ada solusi selain vaksin tersebut, maka dalam situasi darurat bisa digunakan dengan penetapan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia. Vaksin adalah salah satu media kesehatan yang berupaya dalam pencegahan penyakit yang menular ataupun fatal agar tidak menjadi wabah dalam suatu wilayah tertentu sehingga angka kejadian penyakit dan kematian bisa menurun bahkan hilang.
Seperti pada hadis berikut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati." Hadis riwayat Muslim. Namun, ada beberapa pendapat yang masih diperdebatkan oleh masyarakat umum mengenai hukum vaksin bagi umat Islam. Pendapat yang setuju adanya vaksin mengatakan, berdasarkan hadis Abu Huzaimah, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 'Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang ruqyah yang kami gunakan sebagai obat dan obat-obatan yang kami gunakan sebagai penyembuh penyakit dan penangkal yang kami gunakan sebagai pemelihara badan? Apakah berarti kami menolak takdir Allah?' Nabi berkata, 'Hal itu adalah takdir Allah.' Hadis riwayat Al-Tirmizi. Di sini dijelaskan bahwa adanya infeksi mikroba berbahaya dapat mengancam jiwa dan beresiko tinggi pada ibu hamil, sehingga janin dapat mengalami kecacatan atau kematian. Infeksi mikroba tersebut bisa dicegah dengan pemberian vaksin. Kemudian dari Habib bin Abi Thabit, ia berkata, "Saya mendengar Ibrahim bin Zaid berkata, saya mendengar Usamah bin Zaid berbincang dengan Sa'ad tentang apa yang didengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, 'Bila kalian mendengar ada wabah penyakit di suatu daerah, maka jangan masuk ke daerah wabah tersebut. Dan bila wabah tersebut telah terjadi di suatu daerah, sedang kalian berada di situ, maka jangan keluar dari daerah tersebut.'" Hadis ini menggambarkan betapa bahayanya suatu wabah penyakit, terutama yang menimbulkan kecacatan dan kematian. Selain itu, kita diharuskan untuk berhati-hati, karena wabah penyakit yang bisa menyebar luas secara cepat di masyarakat, terutama apabila individu di antaranya memiliki imunitas yang rendah. Hadis berikutnya yaitu hadis riwayat Muslim nomor 1847. Di sini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dengarlah dan taat kepada pemimpinmu, walaupun mereka memukul punggungmu dan mengambil hartamu, tetaplah mendengar dan taat kepada mereka." Di sini dijelaskan bahwa ketika pemerintah mengambil beberapa kebijakan seperti imunisasi wajib pada balita, anak-anak, ataupun usia dewasa untuk menghindari wabah penyakit, sebagai masyarakat atau penduduk di negara yang memiliki kebijakan tersebut, tentunya kita harus mematuhi kebijakan tersebut. Adapun pendapat yang menyatakan tidak setuju adanya vaksinasi karena mereka meyakini adanya hadis dari Abu Ad-Darda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya, dan memberikan obat untuk tiap-tiap penyakit. Oleh karena itu, berobatlah kamu, tetapi jangan berobat dengan yang haram." Hadis riwayat Abu Daud. Di sini dijelaskan bahwa kita harus menjauhkan diri dari perkara yang belum jelas halal haramnya, atau masih terdapat pro dan kontra yang diperdebatkan terhadap bahan babi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.